Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada korelasi yang positif antara senyawa atau makanan yang dikonsumsi oleh seseorang dengan sikap dan perilaku mental seseorang. Artinya kalau makanan yang dikonsumsi dan senyawa yang dikonsumsi oleh manusia itu mengandung unsur yang baik, yang halal, maka ada kecenderungan sikap mental dan perilakunya juga positif. Tapi sebaliknya ketika makanan yang dikonsumsi atau senyawa yang dikonsumsi itu banyak unsur negatif, ada berbau tidak halal, ya, ada unsur haram, maka ada kecenderungan ini juga sikap mentalnya akan cenderung lebih negatif. Statement ini merupakan sebuah kesimpulan ya dari riset yang dilakukan oleh seorang tokoh ahli kedokteran pertama yang berhasil melakukan pembedahan pembuluh darah manusia di dunia yang pertama, Alexis Carrel, itu tahun 1945. Riset yang disampaikan beliau ini ternyata juga ada relevansinya dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah ayat 91 yang secara implisit dikatakan bahwa ketika orang sudah mengkonsumsi barang yang haram, di situ digambarkan khomer ya dan main judi, maka kecenderungan orang itu akan ingin jauh dari Allah. Artinya ada kecenderungan ingin berbuat yang negatif. Nah, Islam memberikan perhatian yang secara khusus ya, secara serius tentang pentingnya mengkonsumsi barang-barang yang halal. Oleh karena itu, penghasilan, bisnis, profit, dan keuntungan yang kita peroleh harus dari bisnis-bisnis yang bersifat halal. Nah, ada etika bisnis ya yang harus dibangun dan harus dipatuhi bagi seorang muslim ya, karena bagi Islam makanan itu sekali lagi punya efek tidak hanya pada persoalan sikap mental tapi juga punya efek terhadap dikabul dan tidaknya doa seseorang. Ketika makanan yang dikonsumsinya haram, maka ya berarti ibadah dan sholatnya juga akan tertolak di hadapan Allah. Ini hal-hal seperti ini saya kira penting untuk menjadi perhatian kita semua. Oleh karena itu, Islam memberikan aturan tentang perlunya membangun etika bisnis. Salah satu item yang menjadi perhatian tentang etika bisnis adalah perlunya menghindari bisnis-bisnis yang terlarang agar tidak menghasilkan profit dan penghasilan yang terlarang atau haram. Sekurang-kurangnya ada 3 poin ya, bisnis yang dianggap dilarang dan ini berdampak pada tadi ya, kalau dikonsumsi hasil bisnis itu ada kecenderungan orang itu inginnya berbuat negatif, dan yang paling fatal adalah doa dan sholatnya tidak diterima. Apa 3 poin itu? Di antaranya yang pertama adalah bisnis yang berbau maisir ya. Maisir itu kalau bahasa Indonesianya kita terjemahkan bisnis yang berbau judi ya, atau bisa juga ada satu terminologi yang sederhana. Maisir itu adalah berbisnis mendapatkan keuntungan tetapi menyebabkan orang lain rugi. Jadi ketika kita berbisnis lalu mendapat keuntungan tapi berdampak pada orang lain rugi dari keuntungan yang kita peroleh, itulah salah satu kategori bentuk bisnis yang berbau maisir. Maka kita hindari ya. Kalau bahasa yang lebih eksplisit, maisir itu kan pokoknya bisnis yang berbau judi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bisnis yang berbau gharar ya. Ada muatan gharar. Gharar itu kalau kita artikan bisnis yang ada ketidakpastian, ada ketidakjelasan ya. Islam mengatur secara khusus bahwa dalam Islam bisnis itu harus jelas. Jelas apanya? Jelas barang yang dijual belikannya gitu. Objeknya, jelas harganya ya, kemudian jelas kualitasnya, jelas kuantitasnya, dan mungkin juga jelas expire-nya ya. Kalau 4 poin paling tidak ini tidak terpenuhi, maka bisnis itu akan dianggap sebagai bisnis yang tidak jelas atau bisnis yang tidak pasti, dan dia masuk dalam kategori bisnis yang terlarang. Kalau kita mendapatkan keuntungan dari bisnis model yang kedua ini, maka sekali lagi dampaknya sangat serius terhadap sikap mental dan diterima atau tidaknya ibadah kita. Dan yang ketiga adalah bisnis yang berbau riba. Ya, saya kira riba ini salah satu diskurs keagamaan yang dianggap sudah final ya, sudah masuk dalam kategori ayat yang qat'iyud dalalah. Di Quran, di hadis, para ulama sepakat riba itu haram ya.
apapun bentuknya. Hanya memang ada perdebatan di kalangan ulama beberapa produk apa saja yang dianggap masuk dalam kategori riba. Tapi hukum dasar dari riba hukumnya haram. Jadi ketika bisnis jelas-jelas ada unsur ribanya, itu sangat punya efek yang sangat negatif ya. Di samping perilakunya menjadi bermasalah, sikap mentalnya menjadi ya kebal terhadap hal-hal yang negatif ya. Kemudian juga yang pasti ibadahnya akan tertolak. Nah, itulah 3 poin yang harus dihindari dalam praktek-praktek bisnis dalam Islam agar apa yang kita dapatkan mengandung barang atau tidak terhindar dari hal-hal yang berbau haram. Saudara sekalian, sebagai closing statement dari video kita kali ini, mungkin bisnis itu seringkali rugi, itu resiko ya. Tetapi rugi itu jauh lebih mulia daripada merugikan orang lain. Begitu juga ketika kita berbisnis, boleh jadi kita itu tertipu. Karena namanya bisnis bisa punya resiko tertipu, tapi itu jauh lebih mulia daripada kita menipu orang lain. Inilah pentingnya etika bisnis dalam Islam karena berefek pada persoalan sikap mental dan juga berefek pada diterima dan tidaknya ibadah kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.